Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Roby Yuliendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas pertanyaan dari mahasiswa. Pak, boleh nggak kita mengutip teori dari kutipan orang lain? Jadi di skripsi orang ada kutipan, kita kutip lagi. Nah, itu gimana penjelasannya? Apakah boleh apa enggak? Yuk teman-teman, kita bahas bareng-bareng. Selamat datang dan selamat menonton video ini. Baik, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan membahas tentang pertanyaan subscriber saya mengenai boleh nggak kita mengutip teori dari kutipan orang lain. Jadi, temennya punya skripsi di bab 2, dia ngutip dari sumber buku A, terus kalian mengutipnya di skripsinya, bukan di buku A-nya. Lalu bagaimana boleh apa enggak? Tapi sebelum masuk ke penjelasan mengenai boleh apa enggaknya, saya ingin menjelaskan sedikit teman-teman tentang kutipan ya. Jadi ketika kita mengerjakan skripsi, tentunya kita butuh referensi. Nah, referensi itu bisa dari buku, jurnal, artikel, ataupun website-website resmi. Nah, kutipan itu teman-teman saat ini dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung yang tanpa diparafrase, dan juga kutipan tidak langsung yang kita menuliskan kembali atau dengan menggunakan teknik parafrase. Nah, kutipan langsung ini dan kutipan langsung teman-teman ada beberapa sumber yang memang kita nggak bisa parafrase. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, ayat-ayat kitab suci, atau hal-hal yang lain yang nantinya kalau kita parafrase takutnya itu akan merubah makna. Nah, itu kita bisa kutip secara langsung. Tetapi kalau misalnya teori ataupun pendapat para ahli, itu teman-teman bisa gunakan teknik parafrase untuk membuat tulisan tersebut. Karena di zaman sekarang ini banyak aplikasi penyedia untuk mengecek tingkat kemiripan skripsi kamu, yaitu salah satunya adalah Turnitin. Dan kampus itu biasanya juga menyediakan pedoman batas yang paling tinggi untuk tingkat plagiasi kamu atau similarity index kamu, yaitu 30% atau 20% maksimal. Nah, tentunya kamu harus menggunakan teknik parafrase. Nah, menyambung ke pertanyaan apakah kita boleh mengutip teori dari kutipan orang lain, sebenarnya pada dasarnya itu nggak boleh, teman-teman. Karena apa? Kalau mengutip itu kita sebagai pihak pertama yang langsung membaca di sumber referensi tersebut. Jadi kalau saya baca buku A, saya kutip buku A. Kemudian kalau orang lain baca buku A, kita nggak bisa mengutip itu. Tetapi banyak skripsi-skripsi yang membuatnya kutipan di dalam kutipan gitu ya. Oke, jadi sebaiknya kita langsung masukkan sumber aslinya. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau misalnya Pak, kalau misalnya harus kita masukkan sumber aslinya, kalau sumber aslinya itu bukunya udah lama banget, itu gimana? Sedangkan skripsi saya itu hanya boleh 5 tahun ke belakang ataupun 10 tahun ke belakang. Nah, kalau misalnya teori-teori dasar ataupun teori-teori basic, ya nggak apa-apa sih sebenarnya satu saja kamu masukkan. Tetapi kalau enggak, coba kalian cari apakah ada edisi-edisi terbaru, apakah ada edisi-edisi terjemahan yang terbaru yang kalian bisa masukkan untuk menutupi tahun yang sebelumnya gitu ya, atau tahun yang lebih muda gitu ya. Jadi sebenarnya secara konsep teman-teman, kalau misalnya kita buat kutipan dari skripsi orang lain, itu sebenarnya kita harus ambil dari sumber aslinya. Pada dasarnya itu, tetapi masih banyak juga yang kita kasih excuse, kita kasih keringanan, teman-teman bisa mengutip hal tersebut. Sekali lagi, fungsinya daftar pustaka teman-teman untuk mencari sumber aslinya. Jadi teman-teman saat ini mudah banget kok untuk mencari sumber asli dari referensi-referensi tersebut. Nah, kalau misalnya teorinya sudah usang banget, kalian bisa cari teori-teori yang baru dan jangan memaksakan menggunakan teori yang lama. Gitu ya. Mungkin penjelasannya seperti itu. Ya, intinya kesimpulannya kalau ngutip di referensi orang, di skripsi orang lain, itu saya tidak menyarankan, tidak merekomendasikan. Sebaiknya kalian punya sumber aslinya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton YouTube channel ini terus, sudah mensubscribe, like, share gitu ya. Semoga video-video ini bermanfaat. Teman-teman juga bisa follow Instagram saya di @robyuliendra dan juga @skripsimahasiswa.
Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.